mantap. Yang kita mantap ya. Bubun apa? Bentar bos. Alhamdulillah sudah dapat kita Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Iman ini dalam rangka salat berjemaah dan menghadiri pengajian rutinan kita setiap malam Rabu ini. Dan pada kesempatan ini materi kita adalah tentang tauhid. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid, Bapak Imam, pengurus masjid, ini tokoh-tokoh ulama kita nih. Mohon maaf Pak Dr. Jailani, Pak Wahid, dan bapak-bapak semua lah ya. Pak Syahrir Romli, saya menyampaikan ini mohon izin ya, sekedar barangkali mengulang mengingat kajian-kajian kita yang lama yang telah kita pelajari pada masa yang lalu. Semoga kita dapat mengingat kembali dan memantapkan ya kajian ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waqta 'alaina ma'rifatal ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi wa zayyinna wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membaca dari sifat wujud sampai sifat wahdaniyat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada sifat yang berikutnya, sifat qudrat sampai akhir. Mudah-mudahan waktu kita yang terbatas ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengulangi sedikit secara ringkas supaya menyambung dengan apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kemarin bulan yang lalu kita telah membaca sifat wujud. Wujud ya artinya ada. Bagaimana adanya Allah? Adanya Allah tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa disebabkan oleh suatu sebab. Adanya Allah sebenar-benar ada. Adanya adalah azali tanpa ada permulaan. Inilah yang dimaksudkan sifat wujud. Kalau makhluk kita semuanya ada, diadakan, ada permulaan, ada asalnya. Kalau Allah tidak ada asalnya, tidak ada permulaan. Inilah yang dimaksud dengan sifat wujud Allah. Yang kedua adalah qidam
Qidam artinya dahulu. Ada sebelum segala sesuatu ada. Adanya Allah adalah azali, tanpa ada permulaan. Kemudian al-baqa. Baqa artinya kekal. Kekal artinya Allah itu tidak fana, tidak ada akhirnya. Kalau kita sebagai makhluk ada akhirnya, akan mati, ya. Allah tidak seperti itu. Allah tidak berubah. Bagaimana sebelumnya, seperti itulah adanya. Itulah al-baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Dan yang ketiga adalah mukhalafatu lil hawadith. Mukhalafatu lil hawadith, yaitu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dalam segala aspek. Baik pada zatnya Allah tidak sama, baik pada sifatnya Allah tidak sama, dan baik pada af'alnya Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi apapun yang kita lihat di dunia ini, Allah tidak sama dengan itu. Apa yang kita fikirkan, Allah tidak sama dengan itu. Apa kita bayangkan dan apa kita hayalkan, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dari segala aspek apapun, Allah tidak sama. Mukhalafatu lil hawadith. Kemudian yang kelima adalah al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Ini, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Apapun bentuknya. Tempat adalah makhluk. Allah tidak butuh bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Sebagaimana tempat itu diciptakan oleh Allah, adanya tempat itu diciptakan oleh Allah, Allah itu tidak bertempat, maka setelah tempat itu diciptakan, Allah tidak berpindah kepada bertempat, tidak. Ya, sebagaimana sebelumnya Allah tidak bertempat, begitu seterusnya Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Allah tidak butuh kepada yang mengadakannya. Bahkan segala sesuatulah yang butuh kepada Allah. Ini adalah al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Bahkan makhluklah yang butuh kepada Allah. Kemudian terakhir kita bahas kemarin adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu esa, tunggal. Esa pada zat. Bagaimana pada zat Allah itu esa? Allah itu esa pada zat, tunggal. Zat Allah tunggal. Apa maksudnya? Zat Allah itu tidak ada bagian-bagiannya. Kalau kita ada bagian-bagiannya, Bu, anggota tubuh kita, ada kepala, badan, kaki, darah, daging, dan segala unsur-unsur pembentukan tubuh kita. Allah tidak seperti itu. Allah merupakan zat yang tunggal. Bagaimana bentuknya? Tidak sama dengan makhluk. Kalau ada ayat yang mengatakan Allah mempunyai anggota, contoh
Yadullah, tangan Allah. Wajhullah, wajah Allah. Apakah Allah mempunyai tangan? Tidak. Apakah Allah mempunyai wajah? Tidak. Karena yang mempunyai anggota tubuh seperti itu adalah makhluk. Allah merupakan zat yang tunggal. Terus bagaimanakah kita memahami ayat-ayat yang seperti itu? Yang mengatakan yadullah fawqa aydihim illa wajhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Apakah Allah mempunyai tangan? Apakah Allah mempunyai wajah, betis dan segala anggota tubuh yang lainnya? Tidak. Allah tidak mempunyai anggota tubuh sebagaimana kita seperti manusia ini mempunyai anggota tubuh dan unsur-unsur lainnya. Terus bagaimana kita memahami ayat ini? Nah, oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang samar-samar maknanya. Kalau kita maknakan dengan makna hakiki, maka akan bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Ayat yang penunjukannya adalah pasti. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu apapun, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bagaimana kamu memahami ayat-ayat mutasyabihat ini? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu istiwa di atas arsy. Kalau istiwa ini banyak maknanya: berdiam, bertempat tinggal, duduk, bersemayam. Banyak artinya, menguasai, ya. Bagaimana kita memahami ayat-ayat ini? Apakah kita memahami secara hakiki? Tidak. Terus bagaimana? Ada dua cara kita memahami ayat ini. Yang pertama dengan makna tafwidun. Tafwid artinya menyerahkan. Apa yang kita serahkan? Kita serahkan makna. Kita serahkan makna, maksud dan kaifiatnya. Maknanya apa? Artinya apa? Yang dikehendaki makna itu apa? Caranya bagaimana? Kita serahkan kesemuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Amanna bi. Kami beriman dengan ayat itu, bahwa ayat itu ada. Tapi bagaimana kita memahaminya? Makna yang hakiki itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid. Kita serahkan maknanya, bukan cara saja, tapi maknanya. Apa yang dikehendaki Allah dengan wajah itu? Apa yang dikehendaki Allah dengan yadun itu? Apa yang dikehendaki oleh Allah istiwa itu? Kita tidak berhak memahami dengan makna yang hakiki. Bagaimana bentuknya, caranya? Nanti kita di akhirat nanti akan melihat Allah. Di akhirat nanti kita akan melihat Allah. Melihatkan Allah seperti apa yang kita pahami. Allah tidak berbentuk, tidak sama dengan makhluk, tidak bertempat. Terus bagaimana? Ya, pokoknya kita akan melihat Allah tanpa ada kaifnya. Ya, tidak ada cara-cara. Yang penting kita akan melihat Allah di akhirat nanti, di surga tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takwil.
memalingkan makna itu dengan makna yang lain yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek bahasanya ya, kita memahami makna itu dengan mentakwilkan kepada makna yang lain. Istilah contohnya. Istilah tidak kita arti dengan makna dia Allah bertempat di arasy, tidak bertempat tinggal di arasy, tidak tinggal di arasy, tapi dipalingkan maknanya, ditakwilkan. Apa artinya? Menguasai. Berarti Allah menguasai arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ini takwil namanya. Yadun diartikan kekuasaan. Yadullah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini kan sering dalam bahasa Indonesia kan, tangan. Tangan diartikan kekuasaan. Ya, orang tu ya mempunyai tangan ya. Tangan yang tinggi berarti dia itu orang yang kaya, yang suka memberi ya. Jadi ditakwilkan, dan kita tidak sembarang mentakwilkan. Yang mentakwilkan tentu ulama-ulama yang menguasai tentang ilmu kebahasaan dan ilmu tauhid itu sendiri. Jadi cara memahami makna ayat mutasyabihat itu adalah dengan tafwid dan takwil. Baik. Kemudian tauhid pada af'al, pada sifat, bahwa sifat Allah itu esa. Tauhid pada af'al, bahwa yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Ini tauhid af'al. Jadi tauhid itu ada 3. Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'al. Barangkali nanti akan lebih rinci pembacaannya dalam kitab Jalalul Afham nanti insyaallah setelah ini ya, dalam pembahasannya insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu dalam yang sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 al-qudrah. Qudrah. Qudrah artinya kuasa. Lawannya adalah al-ajzu. Lawannya adalah al-ajzu, lemah. Kuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa dalilnya tentang sifat ini? Wa huwa qala ta'ala, kita lihat di sini Bu. Qala ta'ala wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini dalilnya. Terus bagaimana penjelasannya? Ai annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun, berkuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un, Allah tidak dikalahkan oleh sesuatu, tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu. Jadi Allah adalah berkuasa. Wa qudratullahi tammah, dan kudrat Allah itu, kuasa Allah itu adalah sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Tammah. Jadi tammah, sempurna. Wal qudratu, yang dimaksudkan sempurna itu adalah kudrat Allah itu tata'allaqu bil jaizati faqat, bahwa kudrat, sifat kudrat Allah ini takluk kepada sifat yang jaiz saja. Yang jaiz, apa sifat yang jaiz? Boleh Allah mengadakan sesuatu atau tidak, sifat yang jaiz.
wala tata'allaqu bil wajibat bil wujud, dan tidak takluk sifat ini kepada sifat yang wajib, wala yastahilu al wujud, dan tidak pula kepada yang mustahil, wala bi mustahilil wujud, dan tidak pula kepada yang sifat-sifat yang mustahil. Apa maksudnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu? Bahwa sifat kudrat ini takluk. Apa itu takluk? Berhubungan, terkait dengan yang sifat jaiz saja. Apa sifat jaiz bagi Allah? Mengadakan atau meniadakan. Ya, boleh Allah mau melakukan sesuatu atau tidak, itu terserah Allah. Itu sifat jaiz. Tidak pada sifat yang wajib. Apa contoh sifat yang jaiz? Ya, kita ini, kita diciptakan, ya, kita dimatikan, kita diberi rezeki, kita dijadikan seperti apapun, seperti ini, seperti itu adalah sifat yang jaiz bagi Allah. Jadi sifat kudrat ini takluk kepada sifat yang jaiz saja, tidak pada yang wajib. Berkuasakah Allah menciptakan seseorang, ya, itu menjadi orang kaya? Bisa. Mampukah Allah menciptakan orang yang kaya menjadi orang miskin? Bisa. Ya. Ini kepada takluk kepada yang jaiz. Ya. Berkuasakah Allah memindahkan suatu barang, satu barang dari tempat ke tempat yang lain? Bisa. Ya, ini merupakan sifat yang jaiz. Jadi kudrat Allah ini takluknya kepada sifat yang jaiz saja, tidak yang wajib. Apa yang wajib? Contohnya ada. Sifatnya wajib Allah, sifatnya wajib itu apa contohnya? Ada, wujud. Ya kan? Jangan kita katakan atau kita tanyakan, mampukah Allah mengadakan Tuhan selain Dia? Ini kan mustahil, ya kan? Sifat yang tidak takluk kepada sifat ini. Tidak boleh kita bertanya seperti itu. Karena mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan Tuhan seperti Dia, berarti mengurangi kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kudrat ini dikatakan sifat yang tamah, sifat yang sempurna. Atau wala bi mustahil wujud, atau kepada yang mustahil. Kalau kita tanya, Allah itu berkuasa. Berkuasa kan? Ya, berkuasa. Berkuasakah Allah menciptakan anak untuknya? Ini kan mustahil, ya, suatu hal yang mustahil. Allah tidak, sifat kudrat ini tidak takluk atau tidak berkaitan dengan sifat yang mustahil. Karena apa? Karena kalau takluk kepada sifat yang wajib dan mustahil tadi mengurangi kesempurnaan Allah. Kalau kita sempurnanya bagaimana Pak Ibu? Kalau kita menjadi orang yang sempurna bagaimana? Bagaimana? Contoh, ya kan? Orang yang sempurna mempunyai ilmu yang bagus, yang hebat, ya kan? Keahlian contohnya. Kemudian mempunyai istri, anak, rumah, ya, mobil, kendaraan yang bagus, ya kan? Hidupnya serba mewah. Mungkin ini adalah sempurna dalam pandangan manusia. Tapi kalau kita katakan sempurna pada Allah, tidak seperti itu. Sempurnanya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Nah, kalau butuh kepada anak, kalau butuh pada tempat tinggal, kalau butuh kepada kendaraan dan yang membantukannya, ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka sifat kudrat ini merupakan sifat yang tamah, sifat yang sempurna. Bagaimana sempurna? Hanya takluk
terkait kepada yang jaiz saja, tidak kepada yang sifat yang wajib dan tidak pula pada sifat yang mustahil. Inilah yang maksud dengan qudrat, kuasa, dan takluknya kepada yang jaizat faqat, yang sifat-sifat yang jaiz saja. Kemudian kita lanjutkan iradat yang ke-8. Al-iradah adalah berkehendak. Berkehendak. Lawan berkehendak adalah terpaksa. Al-karahah. Mustahil Allah itu dipaksa. Allah itu berkehendak secara mutlak. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi, pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Allah itu tidak terjadi, tidak terjadi. Tidak ada yang menghalanginya. Iradat, Allah berkehendak. Qala ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka kalau Allah menghendaki, kun fayakun, tidak ada butuh perantara apapun, ya. Itu sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ya, apa yang kita lakukan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu ta'ala yujidu annahu ta'ala yujidu ma sabaqat bihi al-iradatuhu ay masyiatuhu. Ya, bahwa annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yujidu, mengadakan, melakukan ma sabaqat bihi, apa yang telah terdahulu, ya, apa yang telah terdahulu, iza iradatuhu, apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengadakan sesuatu tersebut, ai masyiatuhu fil azal, atau ai kehendaknya pada pada zaman azali. Azali itu apa, Bu? Sebelum ada sesuatu itu adalah azali, azal, ya, pada azal. Jadi di dalam hadis, di dalam kitab Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi dikatakan, sebuah hadis disebutkan bahwa Allah, makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Ini kan versinya nanti berbeda. Ada Al-Qalam, ada Aras, ada Nur Muhammad, ya. Jadi dalam hadis ini, jadi sesuai dengan fungsinya nih, sesuai dengan fungsinya. Jadi alat untuk menulis yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Jadi Allah menciptakan qalam. Allah memerintahkan qalam, hai pena, tulis. Apa yang ditulis? Kata qalam, tulislah apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah yang akan terjadi mulai zaman diciptakan alam ini sampai hari akhirat nanti sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum alam diciptakan. Jadi kita berada di sini, Bapak Ibu, ini sudah tertulis nih di Lauhil Mahfuz.
Ya, tinggal ya menjalankan saja ya. Sudah tertulis. Sabaqat bihi iradatuhu ya. Telah tertulis kehendak Allah itu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam diciptakan. 50.000 tahun itu kalau satu hari sama dengan 1.000 tahun. Kali saja. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita ini sudah tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapat nikmat, bersyukur ya Pak, Ibu, karena kita dituliskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat nikmat. Kalau kita dapat musibah, wala tayasu, jangan kamu berputus asa, ya. Musibah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki, ya. Beristighfar. Kalau kita merasa bersalah, melakukan kesalahan, cepat-cepat bertaubat. Ini. Jadi pembahasan ini Bu panjang ya. Saya tidak akan membahas secara dalam ini. Kalau dikaji ini saya pun tidak sampai ilmunya. Mungkin Pak Syaril yang patut menyampaikan, atau Pak Dr. Jalani atau Pak Dr. Wahid ya, mengenai bagaimana qada dan qadarnya ya, bagaimana perbuatan manusia, perbuatan hamba ya kan, bagaimana kasab, ada mana ikhtiar. Ini pembahasan yang panjang. Saya tidak mau dan tidak mungkin tidak sampai membahas di situ. Cukup kita yakini bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa bahkan kita masuk surga atau neraka, seseorang itu masuk surga dan neraka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Jadi kalau kita beramal soleh ini ya, itu hanyalah untuk mendapatkan rahmat, jalan kita untuk mendapat sayang Allah, jalan kita untuk dapat syurga. Tapi ketentuan surga atau neraka itu di tangan Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis, orang yang beramal, ya, seseorang itu telah ditentukan seorang yang beramal soleh, tidak ada kesalahannya, mungkin sejengkal lagi lah dia masuk ke dalam syurga, ya kan? Sejengkal lagi dia masuk ke dalam syurga. Tapi ketentuan Allah, dia ahli neraka. Maka pada saat dia mati, dia melakukan perbuatan atau mengucapkan kalimat kafir, maka dia ahli neraka. Begitu juga seseorang itu ahli maksiat, tidak ada kebajikan yang dilakukan di dunia ini, tetapi Allah menentukan dia ahli syurga. Ya, di akhir ayatnya dia bertaubat, ya, bertaubat dan dia diterima, taubatnya diterima oleh Allah. Mati ketika itu dia masuk syurga. Jadi kita beramal beribadah ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibtiwa'i mardatillah, ya Allah habiskullah. Gimana Pak? Sedikit Pak ya. Pandang juga kalau itu sedikit ni. Gimana Pak? Sedikit kita habis sini je Pak ya. Jadi annahu ta'ala yujidu ma sabaqat bihi iradatu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya pada masa azali. Wa masyiatuhu, dan kehendaknya itu hiya takhsisul mumkin, menentukan pada yang mungkin. Mungkin itu kita ini makhluk ya, pada yang mungkin, menentukan pada makhluk itu bi ba'di ma yajuzu alaihi duna ba'din, dengan sesuatu yang boleh untuknya ya, dan tanpa dengan yang lain. Artinya begini Bu. Ya, sekali lagi saya bacakan.
bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sesuatu yang boleh jadi ada padanya tanpa dengan sesuatu yang lain. Contoh, ya, Pak Syaril ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dosen, ya kan, tidak menjadi gubernur. Mungkinkah Pak Syaril bisa menjadi gubernur? Mungkin, tapi dahulunya, ya Pak, mungkin kedatang dahulunya beliau ditentukan menjadi dosen. Begitu, ya. Ya, seseorang itu ditentukan hadir atau hidup pada masa sekarang. Kita ni hidup pada masa sekarang nih Pak, Ibu. Boleh jadikah kita hidup pada masa Nabi atau masa Nabi Adam? Boleh jadi, tapi Allah menentukan kita pada masa sekarang. Ini maksudnya, ya, takhsis mungkin bi ba'di ma yajuzu alai duna ba'din, ya, menentukan sesuatu yang harus padanya tanpa yang lain. Wal masyiatu, dan masyiah ini tata'allaqu bil jaizat faqat, sama dengan qudrat. Jadi qudrat dan iradat merupakan sifat yang sempurna, tamah, ya. Wala tata'allaqu bi wujudil wujud, tidak berkaitan dengan sifat wajib, dan wala bi mustahilil wujud, dan tidak pula kepada mustahil, sifat-sifat yang mustahil. Seperti itu kudrat tadi. Maukah Allah menciptakan anak untuknya? Kan mustahil, ya kan? Tidak begitu takluknya, ya, hanya takluk kepada yang sifat yang jaiz saja. Sama kudrat, kalau takluk kepada sifat yang wajib, takluk kepada sifat yang mustahil, maka mengurangi kesempurnaan Allah. Itu sifat yang jaiz. Barangkali mudah-mudahan fahamlah. Tak faham nanti kita ulang lagi, insyaallah dalam kitab ini nanti kita akan baca lagi ini, Bu, ya. Ini sebagai ringkasan saja. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, ya, dan berkesempatan hadir untuk mengikuti kajian ini dan kajian-kajian yang lain, ya, yang diadakan oleh pengurus masjid kita ini. Semoga kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilepaskan dari kesalahan kesulitan dunia dan akhirat, fitnah dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada apa yang saya sampaikan ini salah, ya, kalau ada apa yang saya katakan ini menyakiti atau menyinggung Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.